warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopipah. Di sini kami akan menjelaskan tentang penata laksanaan diet pada penyakit infeksi pra-pasca bedah. Yang pertama ada definisi diet. Diet berasal dari kata Romawi yang berarti gaya hidup. Akan tetapi masyarakat sudah beranggapan jauh mengenai pengertian diet itu sendiri. Konsep diet yang benar haruslah aman. Diet hanya mengacu pada nutrisi yang didapatkan sehari-hari. Diet tidak hanya digunakan untuk penurunan berat badan, namun diet digunakan juga untuk menjaga kesehatan tubuh seorang pasien walaupun pasien tersebut tidak mengalami obesitas. Lanjut, ada jenis diet makanan. Yang pertama, ada diet makanan biasa. Makanan biasa sama dengan makanan sehari-hari yang beraneka ragam, bervariasi dengan bentuk, tekstur, dan aroma yang normal. Susunan makanan mengacu pada pola menu seimbang dan angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan bagi orang dewasa. Makanan biasa diberikan kepada pasien yang berdasarkan penyakitnya, tidak memerlukan makanan khusus atau diet. Yang kedua, ada diet makanan lunak. Makanan lunak adalah makanan yang memiliki tekstur yang mudah dikunyah, ditelan, dan dicerna dibandingkan makanan biasa. Menurut keadaan penyakit, makanan lunak dapat diberikan kepada pasien atau sebagai perpindahan dari makanan sering ke makanan biasa. Tujuan diet makanan lunak adalah memberikan makanan dalam bentuk lunak yang mudah ditelan dan dicerna sesuai kebutuhan gizi dan penyakit. Lanjut, yang ketiga, diet makanan sering. Makanan sering adalah makanan semi padat yang mempunyai tekstur lebih halus daripada makanan lunak, sehingga lebih mudah ditelan dan dicerna. Menurut keadaan penyakit, makanan sering dapat diberikan langsung kepada pasien atau merupakan perpindahan dari makanan cair kental ke makanan lunak. Yang keempat, ada diet makanan cair. Makanan cair adalah makanan yang mempunyai konsistensi cair hingga kental. Makanan ini diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan mengunyah, menelan, dan mencernakan makanan yang disebabkan oleh menurunnya kesadaran, suhu tinggi, rasa mual, muntah, pasca perdarahan saluran cerna, serta pra dan pasca bedah. Makanan dapat diberikan secara oral atau parental. Lanjut, penata laksanaan diet pada penyakit infeksi. 1. Tujuan diet rendah garam. Tujuannya yaitu yang pertama, mengganti kehilangan protein terutama albumin. Yang kedua, mengurangi edema dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, memonitor hiperkolesterolemia dan penumpukan trigliserida. Yang keempat, mengontrol hipertensi, dan yang terakhir, mengatasi anoreksia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurwahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurwahidah. Di sini saya akan melanjutkan slide ke-6, 7, 8, 9. Ada syarat diet. Energi cukup untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen positif, yaitu 35 kcal per kilogram berat badan per harinya. Protein cukup, yaitu 1,0 gram per kilogram berat badan atau 0,8 gram per kilogram berat badan. Utamakan penggunaan protein bernilai biologik tinggi. Nilai lemak sedang, yaitu 15-20% dari kebutuhan energi total. Karbohidrat sebagai sisa kebutuhan energi. Utamakan penggunaan karbohidrat kompleks. Natrium dibatasi, yaitu 600-800 mg per hari. Kolesterol dibatasi lebih kecil 300 mg. Begitu pula gula murni bila ada peningkatan trigliserida darah. Cairan disesuaikan dengan banyaknya cairan yang dikeluarkan melalui urin ditambah 500 ml, pengganti cairan yang dikeluarkan melalui kulit dan pernapasan. Ada jenis diet dan indikasi pemberian. Diet garam rendah diberikan kepada pasien dengan edema atau asites
dan atau hipertensi seperti yang terjadi pada penyakit dekompensasio cordis, sirosis hati, penyakit ginjal tertentu, taksomia pada kehamilan, dan hipertensi esensial. Diet ini mengandung cukup zat-zat gizi. Sesuai 8 dengan keadaan penyakit, dapat diberikan berbagai tingkat diet rendah garam, yaitu diet garam rendah 1, 200 sampai 400 mg natrium, diet garam rendah 2, 600 sampai 800 mg natrium, diet garam rendah 3, 1000 sampai 1200 mg natrium. Bahan makanan yang dianjurkan untuk pasien infeksi saluran kemih. Vitamin yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengonsumsi vitamin C hingga 3000 mg per hari. Bahan makanan yang kaya mineral dan zinc seperti salad, kacang-kacangan, sereal keju. Bahan makanan yang mengandung serat, mengonsumsi buah cranberries, Procyanidis yang mengeluarkan E. coli yang menempel. Buah ini mengandung pada dinding saluran kemih. Yogurt dapat membantu menjaga bakteri baik dalam tubuh. Halo, saya Tanti Sulanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan diet pada penyakit infeksi. Nah, poin yang ke-6 yaitu bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk pasien infeksi saluran kemih, diantaranya makanan yang asam dan pedas, lalu menghindari makanan atau minuman sebagai berikut seperti kopi, teh, coklat, minuman ringan, jeruk, nanas, stroberi, tomat, anggur, minuman berkarbonasi, lalu ada hati ayam, kornet daging, kornet daging, kornet maupun kornet sapi maupun kornet ayam, lalu stik, jagung, telur, dan krim asam. Lalu poin ke-8 yaitu pedoman untuk mengatasi masalah makan. Yang pertama, dianjurkan makan makanan yang disukai atau dapat diterima walaupun tidak lapar. Yang kedua, ada hindari minum sebelum makan. Lalu yang ketiga ada tekankan bahwa makanan adalah bagian penting dalam program pengobatan. Lalu yang terakhir ada olahraga sesuai dengan kemampuan penderita. Oke, selanjutnya di sini ada penata-laksanaan diet prapaskah bedah. Poin yang pertama yaitu gambaran umum diet prabedah, di mana diet prabedah ini adalah pengaturan makan yang diberikan kepada pasien yang akan mengalami atau menjalani pembedahan. Diet prabedah ini tergantung pada keadaan umum pasien, macam pembedahan di mana ada bedah minor dan bedah mayor, lalu ada sifat operasi di mana ada berencana atau darurat, lalu yang terakhir ada macam penyakit. Nah, poin kedua yaitu tujuan diet prabedah. Di sini tujuannya adalah untuk mengusahakan agar status gizi para pasien dalam keadaan optimal pada saat pembedahan, sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Oke, selanjutnya ada syarat diet prabedah. Yang pertama ada energi. Nah, energi bagi pasien yang kurang gizi atau status gizi kurang harus diberikan sebanyak 40 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, yang kedua ada protein. Protein bagi pasien dengan status gizi kurang, anemia, albumin rendah, di mana kurang dari 2,2 mg per dl, diberikan protein tinggi antara 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Nah, lalu yang ketiga ada lemak cukup, di mana lemak cukup ini harus sesuai dengan sisa dari kebutuhan energi total untuk menghindari hipermetabolisme. Lalu yang keempat ada vitamin cukup. Vitamin cukup ini yang harus dicukupi terutama vitamin B, C, dan K. Ya, B, C, dan K. Lalu ada rendah sisa agar mudah dilakukan pembersihan saluran cerna atau kelisma sehingga tidak mengganggu proses pembedahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Fauzia. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis diet dan pemberian diet pasca bedah. Yang pertama ada diet pasca bedah 1 atau DPB 1. Cara pemberian makanannya, selama 6 jam sesudah operasi, makanan yang diberikan berupa air putih, teh manis, atau cairan lain seperti pada makanan cair jernih. Makanan ini diberikan dalam waktu sesingkat mungkin, karena kurang dari semua zat gizi. Selain itu diberikan makanan parenteral sesuai kebutuhan. Lalu ada bahan makanan sehari dan nilai gizi. Makanan yang diberikan yaitu diet makanan cair jernih yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi pasien, mulai dari 30 ml per jam. Lalu yang kedua ada diet pasca bedah 2 atau PDB 2. Cara pemberian makanannya, makanan diberikan dalam bentuk cair kental berupa kaldu jernih, sirup, sari buah, sup, susu, atau puding. Rata-rata 8-10 kali sehari selama pasien tidak tidur. Lalu ada bahan makanan dan nilai gizi. Bahan makanan yang diberikan adalah makanan cair kental dengan pemberian secara berangsur mulai dari 50 ml per jam. Lalu ada makanan yang tidak diperbolehkan, yaitu makanan yang tidak diperbolehkan pada pasca diet bedah 2 adalah air jeruk dan minuman yang mengandung karbon dioksida. Lalu yang ketiga ada diet pasca bedah 3 atau DPB 3. Cara pemberian makanannya, makanan diberikan merupakan makanan saring ditambah susu ataupun biskuit. Cairan hendaknya tidak melebihi dari 2000 ml sehari. Selain itu pula dapat diberikan makanan parenteral bila diperlukan. Lalu ada makanan yang tidak dianjurkan, yaitu makanan diet yang tidak dianjurkan kepada diet pasca bedah 3 adalah makanan dengan bumbu tajam dan minuman yang mengandung karbon dioksida. Lalu yang keempat ada diet pasca bedah 4. Makanannya disesuaikan dengan kondisi klien, misalnya bila darah tinggi mengurangi konsumsi garam dan kolesterol, kencing manis mengurangi konsumsi gula. Orang yang alergi terhadap makanan tertentu seperti telur, ikan asin, kacang harus dihindari. Alhamdulillah, cukup sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 13. Terima kasih.